Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan dan merekam video ini sebagai bagian dari ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah jaringan nirkabel. Perkenalkan, nama saya Lisa Suci Amelia dengan NIM 2522004, mahasiswi PTIK kelas 6A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 materi utama. Yang pertama ada antena, yang kedua ada internet satelit, yang ketiga ada jaringan seluler, dan yang keempat ada jaringan ad hoc. Pada penjelasan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai antena. Apa sih pengertian dari antena itu? Nah, antena adalah suatu perangkat penting dalam sistem komunikasi nirkabel yang berfungsi untuk mentransmisikan dan menerima gelombang elektromagnetik. Dalam dunia jaringan nirkabel, antena berperan sebagai penghubung utama antara perangkat komunikasi seperti HP, modem, atau pemancar dengan udara atau ruang bebas sebagai media transmisinya. Dengan kata lain, antena ini memungkinkan perangkat elektronik menerima dan mengirim data tanpa kabel melalui udara dalam bentuk gelombang radio. Adapun fungsi antena ini ada 3. Yang pertama, mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Saat kita mengirim data, misalnya mengakses internet lewat HP atau melakukan panggilan, sinyal listrik dari perangkat akan diubah oleh antena menjadi gelombang elektromagnetik agar bisa dipancarkan di udara. Yang kedua, mengubah kualitas dan jangkauan sinyal. Antena yang baik mampu memperluas jangkauan sinyal, membuat komunikasi tetap stabil meskipun perangkat berjauhan, serta meminimalkan interferensi atau gangguan. Yaitu adapun bagian-bagian dari antena ini, yang pertama itu elemen radiasi atau radiating element adalah rangka utama tempat semua elemen antena dipasang. Biasanya berbentuk batang atau tabung yang menyangga bagian lain. Yang kedua ada reflektor, digunakan untuk memantulkan sinyal agar fokus ke arah tertentu. Reflektor ini meningkatkan kekuatan sinyal dalam arah tertentu dan mengurangi interferensi dari arah yang tidak dijangkau, yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada driven element atau elemen aktif, merupakan bagian dari antena yang langsung terhubung ke pemancar atau penerima. Ini merupakan sumber utama sinyal yang dipancarkan atau diterima. Adapun jenis-jenis dari antena ini, yang pertama ada antena omnidirectional, dapat memancarkan sinyal ke segala arah secara merata atau 360 derajat. Umumnya digunakan dalam wifi di rumah atau kantor kecil. Kelebihan dari sinyal ini bisa dijangkau dari semua arah tanpa perlu mengarahkan antena. Contohnya antena router wifi di rumah. Yang kedua ada antena direksional. Antena ini fokus
fokus sinyalnya hanya ke satu arah, efisien untuk komunikasi jarak jauh atau lokasi tertentu saja. Contohnya seperti antena parabola atau antena point to point antar gedung. Yang ketiga ada antena Yagi Uda. Berisi beberapa elemen seperti direktur, driven, elemen, dan reflektor. Antena ini sering digunakan untuk analog atau komunikasi radio dua arah. Punya arah yang cukup tajam dan cocok untuk menangkap sinyal dari lokasi tertentu. Yang ketiga ada yang keempat adalah antena parabola. Memiliki reflektor yang berbentuk piringan atau disk, digunakan dalam komunikasi satelit karena mampu menangkap sinyal dari satelit yang sangat jauh. Contohnya seperti antena TV satelit di atap rumah. Adapun kelebihannya, yang pertama meningkatkan efisiensi komunikasi. Maksudnya itu antena yang sesuai bisa mempercepat proses pengiriman dan penerimaan data. Yang kedua ada memperluas jangkauan sinyal. Komunikasi ini bisa dilakukan dalam jarak yang lebih jauh tanpa kabel. Yang ketiga itu mengurangi interferensi. Maksudnya antena direksional ini dapat diarahkan agar tidak terganggu oleh sinyal dari arah lain. Yaitu yang keempat ada dapat digunakan di berbagai perangkat, dari seperti ponsel, modem, router hingga perangkat satelit. Adapun contoh dari antena ini, yang pertama ada menara BTS atau Base Transceiver Station. BTS ini menggunakan berbagai jenis antena untuk menghubungkan ponsel pengguna ke jaringan seluler. Antena ini terpasang di menara tinggi agar jangkauannya itu lebih luas. Dan itu yang kedua ada antena wifi di rumah atau di kampus. Router di rumah menggunakan antena ordinireksional untuk membagikan sinyal internet ke seluruh ruangan. Dan itu yang ketiga ada antena TV satelit. Parabola penangkap sinyal dari satelit komunikasi untuk menampilkan siaran TV dengan kualitas yang lebih tinggi, bahkan dari luar negeri. Dan itu ada yang keempat ada alat komunikasi militer atau penyelamat. Di lapangan antena portable ini digunakan dalam radio HT atau untuk berkomunikasi jarak jauh. Dan itu yang kedua, materi yang kedua kita akan membahas mengenai internet satelit. Apa sih internet satelit itu? Nah, internet satelit itu adalah layanan internet yang menggunakan satelit sebagai media utama untuk mengirim dan menerima data. Teknologi ini dirancang untuk menyediakan akses internet di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan konvensional seperti kabel tembaga atau DSL, fiber optik maupun jaringan seluler. Dengan internet satelit ini, pengguna tidak perlu bergantung pada infrastruktur darat yang kompleks. Cukup dengan menggunakan antena parabola dan perangkat pemrosesan sinyal. Pengguna di pelosok desa, pegunungan, lautan atau wilayah bencana pun bisa mengakses internet. Adapun komponen internet satelit ini, yang pertama ada modem atau router. Perangkat ini
perangkat ini berada di sisi pengguna, modem berfungsi mengubah sinyal digital menjadi format yang bisa dikirim lewat gelombang radio. Sedangkan router ini menyebarkan koneksi ke perangkat lain seperti HP, laptop, dan lain-lain. Yang kedua ada antena parabola pengguna. Alat ini menangkap dan mengirim sinyal ke satelit bentuknya mirip parabola TV satelit, namun dikonfigurasi untuk koneksi dua arah. Dan itu yang ketiga ada satelit geostasioner. Satelit ini berada di orbit sekitar 336 km di atas garis khatulistiwa dan selalu berada di posisi tetap relatif terhadap bumi. Satelit inilah yang menjadi perantara langit antara pengguna dan internet global. Yang keempat ada stasiun bumi atau gateway, merupakan pusat koneksi di daratan yang berfungsi menghubungkan satelit ke jaringan internet global. Data dari pengguna akan sampai ke gateway ini sebelum masuk ke internet dan sebaliknya. Dan itu adapun cara kerja internet satelit ini, yang pertama pengguna mengirim permintaan data. Misalnya ingin membuka website atau streaming video. Yang kedua, permintaan tersebut dikirim melalui modem dan antena parabola ke satelit di orbit. Yang ketiga ada satelit kemudian mengirimkan sinyal ke stasiun bumi yang terhubung ke jaringan internet global. Yang keempat, gateway ini memproses permintaan dan mengambil data dari internet. Yang kelima, data kemudian dikirimkan kembali ke satelit dan diteruskan ke antena parabola pengguna, lalu ke modem, sehingga akhirnya muncul di perangkat pengguna. Proses ini terjadi dalam kurun waktu 1 detik karena jarak satelit yang sangat jauh, tetap ada latensi atau jeda waktu yang bisa terasa saat streaming, video call, atau bermain game online. Adapun kelebihan dari internet satelit ini, yang pertama dapat digunakan di mana saja. Kita tidak tergantung lagi pada kabel, menara atau infrastruktur fisik. Cukup dengan langit terbuka dan perangkat. Koneksi ini bisa dilakukan di wilayah gunung, hutan, pulau kecil, bahkan kapal di tengah laut. Yang kedua ada solusi ideal untuk daerah terpencil. Cocok untuk desa yang belum tersentuh oleh fiber optik, wilayah konflik, lokasi bencana, atau tanah atau penarikan kabel panjang. Adapun kekurangan dari internet satelit ini, yang pertama latensinya tuh tinggi karena sinyal harus menempuh jarak pulang pergi sekitar 72 km atau 36 km naik ke satelit dan 36 km-nya lagi turun kembali. Maka muncul delay yang cukup terasa. Terutama saat kita video call, bermain game online, atau menggunakan aplikasi lainnya. Yang kedua ada biayanya yang lebih mahal. Karena harga perangkat antena parabola dan biaya langganan bulan relatif lebih tinggi dibandingkan internet kabel atau seluler. Ini wajar karena teknologi kan
teknologi dan peluncuran satelit ini kan memerlukan biaya yang sangat besar. Dan itu yang ketiga ada kualitas tergantung cuaca. Seperti saat ada hujan, badai, atau cuaca ekstrim, sinyal satelit ini bisa terganggu. Ini dikenal dengan istilah red flag yang menyebabkan koneksinya lambat atau terputus. Ada juga contoh dari penyediaan internet satelit ini. Yang pertama ada Starlink. Starlink ini adalah layanan dari perusahaan milik Elon Musk yang menggunakan ratusan satelit LEO atau Low Earth Orbit. Kecepatannya ini lebih tinggi dari latensinya lebih rendah dibandingkan dari satelit Geostrainer-nya. Starlink ini sudah digunakan di Indonesia, terutama untuk daerah pedalaman dan pelosok. Yang kedua ada HUNGHESNET. HUNGHESNET ini penyedia internet satelit yang sudah lama beroperasi di Amerika Serikat dan wilayah lainnya menggunakan satelit geostasioner. Yang ketiga ada Viasat. Apa sih Viasat itu? Viasat ini juga berbasis di Amerika Serikat dan menyediakan koneksi internet satelit untuk perumahan, komersial, hingga penerbangan wifi pesawat. Ada juga contoh penerapan di kehidupan kita, seperti sekolah di daerah terpencil. Dapat mengakses bahan ajar digital melalui internet satelit meskipun tidak dapat menggunakan jaringan seluler atau kabel. Yang kedua ada tim SAR dan penanggulangan bencana. Internet satelit ini berguna untuk dipakai untuk berkomunikasi dan koordinasi ketika infrastruktur darat rusak akibat gempa, banjir, atau tsunami. Yang ketiga ada kapal laut dan pesawat udara. Digunakan untuk menyediakan wifi kepada kru dan penumpang. Dan itu ada materi yang ketiga mengenai jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti HP, modem, dan perangkat iOS untuk terhubung ke jaringan telekomunikasi tanpa menggunakan kabel. Wilayah jaringan ini dibagi menjadi area kecil yang disebut sel. Setiap sel ini dilayani oleh menara pemancar seperti BTS. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara, mengirimkan pesan SMS, dan mengakses internet dari hampir mana saja kita selama ini masih berada dalam jangkauan sinyal. Inilah yang menjadikan jaringan seluler sangat fleksibel dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Arsitek jaringan. Adapun komponennya, yang pertama ada BTS. BTS tadi adalah perangkat utama di setiap sel yang bertugas mengirim dan menerima sinyal dari pengguna seperti HP. BTS ini merupakan penghubung pertama antara pengguna dan jaringan. Yang kedua ada MSC. Apa sih MSC itu? MSC adalah Mobile Switching Center. Ini adalah pusat pengendali jaringan yang mengatur panggilan, mengirim data, dan mobilitas pengguna. MSC ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan seluler dengan jaringan lain seperti PSTN atau jaringan telepon umum dan internet. Yang ketiga ada HLR atau Home Location Register dan FLR atau Visitor Location Register. HLR ini adalah basis data pusat yang menyimpan informasi tentang pengguna seperti nomor, paket langganan, dan lokasi asal. Sedangkan FLR adalah
database sementara yang menyimpan data pengguna yang sedang berada di luar wilayah. Yang keempat, ada perangkat pengguna atau user equipment, termasuk ponsel, tablet, modem, dan perangkat IoT lainnya yang memiliki SIM card, dan dapat terhubung ke jaringan seluler. Jaringan seluler ini terus berkembang dalam berbagai generasi, dari 1 giga hingga saat ini ada 5 giga. Setiap generasi membawa peningkatan besar dalam hal kecepatan, kualitas, dan kemampuan layanan. Yang pertama ada 1 giga atau diperkenalkan pada tahun 1980-an, menggunakan sistem analog, hanya mendukung komunikasi udara, hanya mendukung melalui komunikasi suara, kualitasnya itu rendah dan mudah terganggu. Yang kedua ada 2 giga atau second generation, mulai digunakan pada tahun 1990-an, sudah berbasis digital, mendukung SMS dan panggilan suara yang lebih jernih. Teknologinya GSM atau CDMA. Yang keempat ada 3 giga atau third generation. Awalnya pada tahun 2000-an, menyediakan akses internet dengan kecepatan sedang, mendukung layanan seperti video call dan browsing. Yang keempat ada 4 giga atau 4 generation, memberikan kecepatan tinggi untuk streaming video call HD dengan game online. Dan itu ada teknologi LTE atau long term evolution, jauh lebih stabil dan daripada 3 giga. Yang kelima ada 5 giga atau fifth generation, teknologi terbaru yang menawarkan kecepatan sangat tinggi dan latensi sangat rendah, cocok untuk mendukung IoT atau Internet of Things, kendaraan otonom, AI, dan aplikasi real time, mampu menghubungkan jutaan perangkat sekaligus dalam satu area. Dan itu ada keunggulan dari jaringan seluler ini. Yang pertama, mobilitasnya tinggi. Pengguna bisa terhubung ke jaringan internet atau melakukan panggilan di mana saja selama berada dalam jangkauan sinyal. Cocok untuk gaya hidup modern yang dinamis. Yang kedua, aksesnya tuh cepat dan real time. Dengan teknologi menggunakan 4 giga atau 5 giga ini, pengguna bisa melakukan video call, conference, live streaming, dan aktivitas digital lainnya tanpa perlu menunggu lama. Yang ketiga adalah menjangkau wilayah luas. Maksud ini jaringan seluler ini bisa menjangkau daerah perkotaan hingga perkotaan hingga desa, bahkan area terpencil jika sudah terdapat BTS. Kekurangan dari jaringan ini tergantung pada kekuatan dari BTS-nya. Di wilayah yang jauh dari BTS-nya, seperti daerah pegunungan atau daerah pendalaman, sinyal ini bisa menjadi lemah atau bahkan tidak ada. Yang kedua itu ada kepadatan pengguna mempengaruhi kualitas. Maksudnya dari kepadatan pengguna mempengaruhi kualitas ini, seperti di tempat ramai, konser, stasiun, atau pusat kota saat jam sibuk. Jaringan ini bisa menjadi lambat karena terlalu banyak pengguna aktif secara bersamaan atau terlalu banyak yang memakainya. Yang ketiga ada konsumsi energi tinggi pada 5 giga. Teknologi 5 giga ini membutuhkan lebih banyak BTS kecil untuk menutupi area dan bisa menimbulkan tantangan dalam pengelolaan energi dan biaya operasionalnya.
Contohnya itu seperti telepon dan internet mobil. Komunikasi sehari-hari baik melalui panggilan, baik WA, email dan media sosialnya. Ada mobile banking. Mobile banking ini dapat mempermudah mentransfer atau kita tidak perlu lagi untuk pergi ke bank. Mobile banking ini mengakses layanan keuangan secara online tanpa harus ke bank. Yang ketiga ada navigasi dan GPS. Saat kita mau pergi atau kita tidak tahu tempatnya, kita bisa menggunakan GPS ini untuk mengarahkan atau pergi ke tujuan yang kita inginkan. GPS ini bisa untuk kita memesan ojek online atau pergi ke suatu tempat. Dan itu ada yang keempat, ada streaming game online atau e-learning. Siswa maupun mahasiswa bisa belajar secara daring, menonton video edukasi atau mengikuti webinar hanya dengan menggunakan koneksi dari HP. Dan itu ada materi yang keempat mengenai jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc ini adalah jenis jaringan yang dibentuk secara spontan atau tidak bergantung pada infrastruktur tetap seperti router, switch, atau access point. Dalam jaringan ini, setiap perangkat atau node berfungsi secara mandiri sebagai pengirim atau transmitter dan penerima atau receiver data. Berbeda dengan jaringan tradisional yang memiliki pusat pengendali atau seperti server, jaringan ad hoc ini bersifat terdistribusi, artinya semua perangkat saling terhubung langsung dan berbagi peran secara dinamis. Jaringan ini sering digunakan dalam situasi darurat seperti militer atau lokasi tanpa infrastruktur jaringan. Adapun karakteristiknya, yang pertama, tanpa infrastruktur tetap, tidak memerlukan router, switch atau BTS. Jaringan ini terbentuk hanya dari perangkat-perangkat yang ada. Yang kedua ada sifatnya yang sementara atau dinamis. Jaringan ini bisa terbentuk dan bubar kapan saja, tergantung kebutuhan. Misalnya saat ada bencana atau operasi militer. Yang ketiga ada setiap perangkat adalah router. Maksudnya itu setiap perangkat kita memiliki kemampuan untuk mengirim, menerima, dan meneruskan data ke perangkat lain. Maksudnya jika dua perangkat tidak terhubung langsung dan data bisa diteruskan melalui perangkat lain seperti jembatan atau multi-hop routing. Yang keempat ada topologi berubah-ubah. Maksudnya itu karena perangkat bisa bergerak, koneksi antara perangkat pun bisa berubah dengan cepat. Ini membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih kompleks. Adapun jenis-jenis dari jaringan ad hoc ini, yang pertama ada MANET atau Mobile Ad Hoc Network. Jaringan yang terdiri dari perangkat bergerak seperti ponsel, laptop, atau drone. Baik digunakan dalam militer sehingga komunikasi taktis dan juga dalam event-event besar tanpa jaringan tetap. Yang kedua ada VANET atau Vehicular Ad Hoc Network. Digunakan dalam komunikasi antara kendaraan atau antara kendaraan dengan infrastruktur jalan seperti lampu lalu lintas. Itu membantu dalam sistem navigasi atau informasi lalu lintas dan kendaraan otonom. WSN atau Wireless Sensor Network berisi banyak sensor kabel kecil yang saling terhubung untuk membentuk lingkungan seperti
suhu, kelembaban, cahaya, getaran, dan lain-lain. Digunakan dalam pertanian yang cerdas, industri pengawasan lingkungan, hingga sistem peringatan dini bencana. Kelebihan jaringan ad hoc ini yang pertama sangat fleksibel, dapat dibentuk kapan saja dan di mana saja tanpa persiapan infrastruktur yang rumit. Yang kedua, efisien dalam keadaan darurat, cocok untuk digunakan saat bencana alam, perang, atau keadaan darurat lainnya, di mana jaringan tradisional ini tidak tersedia atau rusak. Yang ketiga, ada biaya rendah, tidak perlu perangkat infrastruktur tambahan seperti router, switch, atau kabel. Bisa berfungsi dalam lingkungan ekstrim seperti medan tempur, pegunungan, atau daerah terpencil tanpa sinyal. Kekurangannya yang pertama, rentan terhadap gangguan atau interferensi. Karena tidak ada kontrol pusat, jaringan ini lebih mudah terganggu oleh sinyal lainnya, apalagi jika perangkat berpindah-pindah. Yang kedua, ada sulit dikendalikan saat perangkat. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin kompleks pengaturan root datanya. Hal ini bisa menyebabkan kemacetan data atau konflik root. Dan itu yang ketiga, ada tingkat keamanan rendah. Tanpa survei pusat yang bisa memverifikasi identitas pengguna, jaringan ini lebih rawan terhadap penyadap, serangan, atau penyusupan. Kinerja tidak stabil karena perangkat bisa bergerak atau mati tiba-tiba. Jaringan bisa terputus sewaktu-waktu. Contoh dari penerapan jaringan ad hoc ini, yang pertama ada komunikasi militer. Digunakan untuk komunikasi antara pasukan dan kendaraan tempur di medan perang dan tidak membutuhkan sinyal di menara seluler. Yang kedua itu ada penanganan bencana alam. Setelah gempa bumi atau banjir besar, infrastruktur bisa rusak total. Jaringan ad hoc ini bisa digunakan oleh tim SAR untuk saling berkomunikasi. Yang ketiga, permainan yang multiplayer lokal. Contohnya game yang bisa dimainkan bersama-sama atau via Bluetooth atau Wi-Fi direct tanpa koneksi internet, misalnya di PSP, Nintendo atau Switch atau smartphone Android. Yang keempat, ada jaringan kendaraan. Mobil yang saling berkomunikasi untuk memperingatkan kecelakaan di depan, berbagi informasi tentang kemacetan, atau meminta jalan untuk ambulans. Dan itu yang keempat, ada jaringan kendaraan. Merupakan mobil yang saling berkomunikasi untuk memperingatkan kecelakaan di depan, berbagi informasi tentang kemacetan, atau meminta jalan untuk ambulans. Dan itu yang kelima, ada sensor di pertanian. Sensor yang mengukur kelembaban tanah, suhu udara, atau kondisi tanaman bisa saling terhubung untuk mengirim data ke pusat pengelolaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.